Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Ekonometrika, kelas TMT 6F akan sedikit membahas mengenai perhitungan regresi linier sederhana. Anggota kelompok kami yaitu Erika Zuraeni, Muhammad Islahuddin, Bastian Arbisaga, dan Siti Roihatul Jannah. Pembahasan kali ini meliputi yang pertama, sifat penduga A dan B, yang kedua, koefisien determinasi, yang ketiga, asumsi kenormalan, yang keempat, sifat penduga berdasarkan asumsi kenormalan. Penduga A dan B yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil disebut Bayes Linear Unbiased Estimator, disingkat dengan BLUE. Suatu penduga dikatakan BLUE dari parameter jika linier atau konsisten. Maksudnya, nilai penaksiran semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Yang kedua, yaitu tak bias. Suatu penduga dikatakan tak bias jika sampel random dari populasi, rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. Yang ketiga yaitu mempunyai varians terkecil. Dengan kata lain, suatu penduga disebut BLUE jika fungsinya linier dan efisien, tak bias dan terbaik. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Seperti telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, setelah nilai A dan B diperoleh, maka kita dapat membuat garis regresinya. Garis regresi sampel itu sebetulnya menggambarkan variasi Y akibat adanya variasi X. Para ahli statistik pada umumnya ingin mengetahui berapa besarnya yang pertama variasi nilai-nilai Y akibat variasi nilai X dan yang dapat dijelaskan oleh garis regresinya. Yang kedua yaitu variasi nilai-nilai Y akibat variasi nilai X dan yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresinya. Yang ketiga yaitu variasi nilai-nilai Y akibat variasi nilai X secara keseluruhan. Secara teoritis, hubungan ketiga variasi tadi dapat dirumuskan sebagai sigma YI kuadrat sama dengan sigma Y topi I kuadrat ditambah sigma EI kuadrat, di mana sigma YI kuadrat merupakan jumlah kuadrat total atau JKT, kemudian untuk sigma Y topi I kuadrat merupakan jumlah kuadrat akibat regresi atau disingkat JKR, kemudian untuk sigma EI kuadrat merupakan residual atau jumlah kuadrat sisa disingkat dengan JKS. Untuk pembuktian rumus tadi diperoleh dari rumus awal yaitu YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. Kemudian kita jabarkan sehingga diperoleh sigma YI kuadrat sama dengan sigma Y topi I kuadrat ditambah sigma EI kuadrat dan dapat ditulis JKT sama dengan JKR ditambah JKS. Hal ini menunjukkan bahwa total nilai variasi Y dapat diamati di sekitar nilai rata-ratanya, dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu sebagian diakibatkan oleh garis regresinya dan sebagian disebabkan oleh kekuatan random. Karena tidak semua pengamatan Y yang sebenarnya terletak pada garis yang dicocokkan. Jika rumus JKT sama dengan JKR ditambah JKS dibagi dengan JKT akan diperoleh 1 sama dengan JKR per JKT ditambah JKS per JKT. JKR per JKT menunjukkan variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresinya dan JKS per JKT menunjukkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresinya. Koefisien determinasi atau dilambangkan dengan R kecil kuadrat untuk kasus regresi sederhana atau R besar kuadrat untuk kasus regresi berganda merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel cocok atau sesuai dengan datanya. Jadi, R kecil kuadrat atau R besar kuadrat menggambarkan presentase jumlah variasi yang benar-benar dapat dijelaskan oleh garis regresi linearnya. Sehingga R kecil kuadrat atau R besar kuadrat dapat dicari dengan membandingkan antara JKR dengan JKT.
Untuk kasus dua variabel dapat dirumuskan sebagai berikut. Karena pada bab ini kita membahas regresi linear sederhana, maka kita gunakan R kecil kuadrat. Sehingga R kecil kuadrat sama dengan JKR per JKT, sama dengan Y topi I kuadrat per YI kuadrat. Kemudian Y topi I dijabarkan menjadi B kuadrat kali sigma XI kuadrat per sigma YI kuadrat. Kemudian dijabarkan lagi menjadi sama dengan sigma Y topi I dikurangi Y bar kuadrat per sigma YI dikurangi Y bar kuadrat. Atau dapat menggunakan rumus lain yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma EI kuadrat per sigma YI kuadrat. Sifat-sifat koefisien determinasi ada dua, yaitu yang pertama nilai koefisien determinasi selalu non-negatif. Yang kedua, nilai terkecil koefisien determinasi adalah 0 dan terbesar 1, sehingga dapat dinyatakan R kuadrat lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Koefisien determinasi adalah suatu nilai statistik yang dapat digunakan untuk sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan suatu garis regresi atau a measure of the goodness of fit. Selain itu, untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi variabel bebas X terhadap variasi naik turunnya variabel Y dari persamaan regresi tersebut. Suatu ukuran yang berhubungan erat dengan R kuadrat tetapi berbeda konsep adalah koefisien korelasi, yang seperti sudah dijelaskan merupakan suatu ukuran tingkat hubungan antara dua variabel. Ukuran tadi dapat dihitung dari R sama dengan plus minus akar R kuadrat, atau dari rumusnya sendiri berdasarkan penjabaran di bawah ini. Perlu dicatat bahwa R kuadrat adalah suatu ukuran yang lebih berat daripada R, karena R kuadrat menunjukkan proporsi variasi variabel tak bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas. Dan oleh karena itu memberikan suatu ukuran keseluruhan mengenai sejauh mana variasi dalam satu variabel untuk menentukan variabel dalam variabel lain. Untuk selanjutnya yaitu kita ke contoh soal. Dari hasil penelitian diperoleh data pendapatan bulanan dalam puluhan ribu rupiah dan konsumsi bulanan dalam puluhan ribu rupiah karyawan perusahaan swasta sebagai berikut. Untuk pendapatan kita asumsikan sebagai X dan konsumsi kita asumsikan sebagai Y. Nah, ini kita tulis datanya dalam puluhan ribu rupiah. Maka kita peroleh data hasil penelitian sebagai berikut. Lalu pertanyaannya yaitu hitung A, B, dan tulis persamaan regresi linearnya. Lalu apa arti B? Yang kedua, hitung varian A. Kesalahan baru estimasi. Yang C, hitung varian A sebagai standar error A. Dan yang keempat, hitung varian B sebagai standar error B. Yang kelima yaitu hitung R. Apa arti R kuadrat? Maka dari data berikut ini, kita peroleh pemecahan masalah sebagai berikut. Kita masukkan X besar, Y besar, X kuadrat, Y kuadrat, lalu X besar dikali Y besar, X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, X kecil dikali Y kecil. Nah, untuk mencari data seperti berikut ini, kita tadi kan sudah mengetahui X besar sama Y besarnya. Kalau kita sudah mengetahui X besar sama Y besar, rumus yang X kecil, Y kecil ini kita bisa melihat dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah itu, kita langsung ke soalnya. Yang pertama tadi, kita disuruh mencari nilai A dan B. Untuk nilai B kita peroleh 0,4933 dan nilai A kita peroleh 27,139. Nah, jadi kita dapat memperoleh nilai linear regresinya yaitu kita masukkan ke Y topi A plus BX yaitu sama dengan 27,139 ditambah 0,4933X. Nah, untuk arti dari B 0,4933 ini berarti bahwa kalau pendapatan bulanan naik sebesar 10.000, maka konsumsi bulanan bertambah sebesar 4.933. Nah, untuk yang soal kedua yaitu kita mencari kesalahan baku estimasi.
Untuk mencari kesalahan baku estimasi, rumusnya pertama SE kuadrat, yaitu kita peroleh 59,3060. Maka untuk yang SE ini, standar kesalahan baku estimasi, kita peroleh 7,7010. Soal yang selanjutnya kita mencari standar error A. Varian dari standar error A kita peroleh 57,3232. Nah, untuk yang standar error A kita peroleh 7,5712. Untuk yang selanjutnya yaitu soal yang keempat, kita mencari standar error B. Untuk memperoleh standar error B, kita harus mencari dulu varian dari standar error. Varian dari standar error B ini kita peroleh 0,0018. Nah, standar error B-nya yaitu akar dari varian dari standar error B, kita peroleh hasil 0,0422. Untuk soal yang kelima, kita mencari R. Nah, hasil R-nya kita peroleh 0,9719. Untuk R kuadrat sendiri ini disebut juga dengan koefisien determinasi, kita peroleh 0,9446. Nah, maksud dari R kuadrat sebesar 0,9446 ini artinya besarnya sumbangan pendapat yang kita simbolkan sebagai X tadi terhadap variasi naik turunnya konsumsi Y sebesar 94,46%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 5,54% ini disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. D. Asumsi kenormalan. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membuat asumsi mengenai distribusi probabilitas dari kesalahan pengganggu atau error, yaitu bahwa kesalahan pengganggu mempunyai nilai rata-rata 0, tidak berkorelasi, serta mempunyai varians konstan. Nah, di sini jika tujuan kita hanya melakukan pendugaan titik, maka dengan menggunakan metode OLS atau metode kuadrat terkecil biasa itu sudah sangat mencukupi. Akan tetapi jika tujuan kita tidak hanya sekedar melakukan pendugaan terhadap titik, melainkan juga pembuatan perkiraan interval A dan B dan pengujian hipotesis yang didasarkan pada hasil perhitungan sampel A dan B, asumsi distribusi probabilitas error tersebut sangat diperlukan. Pada umumnya, kita mengasumsikan distribusi probabilitas error tersebut mengikuti distribusi normal. Nah, model regresi seperti itu disebut dengan model regresi linear normal klasik. Selanjutnya, regresi linear normal klasik mengasumsikan bahwa tiap-tiap EI didistribusikan secara normal dengan rata-rata sama dengan 0, varians sama dengan sigma kuadrat, kemudian covariance EI-EJ sama dengan 0 dengan I tidak sama dengan J. Nah, asumsi tersebut secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut, di mana negasi berarti didistribusikan sebagai dan N berarti distribusi normal. Kemudian angka dalam tanda kurung itu menunjukkan rata-rata EI sama dengan 0 dan varians EI sama dengan sigma kuadrat. Di sini perlu ditegaskan bahwa dua variabel yang didistribusikan secara normal dengan covariance atau korelasi 0 berarti dua variabel tersebut independen. Jadi, asumsi itu berarti bahwa EI dan EJ bukan hanya tidak berkorelasi, akan tetapi juga independen. Nah, kemudian pertanyaannya di sini kenapa harus didistribusikan secara normal? Nah, berikut adalah alasan-alasan dari asumsi kenormalan tersebut. Yang pertama, kesalahan pengganggu EI merupakan kesalahan yang disebabkan karena adanya variabel-variabel yang mempengaruhi Y, tetapi tidak dimasukkan dalam model regresi. Nah, kemudian pengaruh dari variabel-variabel yang diabaikan ini kecil dan bersifat acak.
Berdasarkan teori batas memusat, ditunjukkan bahwa kalau ada sejumlah besar variabel random yang didistribusikan secara independen, maka dengan beberapa perkecualian, distribusi jumlahnya cenderung mengikuti distribusi normal apabila banyaknya variabel seperti itu meningkat tanpa batas. Kemudian teori inilah yang dijadikan pedoman untuk asumsi kenormalan EI. Yang kedua, teori batas memusat juga menyebutkan bahwa meskipun banyaknya variabel tidak terlalu besar dan tidak secara penuh independen, jumlahnya masih bisa didistribusikan secara normal. Yang ketiga, dengan asumsi kenormalan, distribusi probabilitas penduga yang diperoleh dengan metode OLS atau metode kuadrat terkecil biasa dengan mudah dapat diturunkan. Hal ini karena merupakan sifat distribusi normal, bahwa setiap fungsi linear dari variabel-variabel yang didistribusikan secara normal dengan sendirinya, maka didistribusikan secara normal pula. Yang keempat, distribusi normal adalah distribusi yang relatif sederhana, yang hanya melibatkan rata-rata, varian, serta sifat teoritisnya telah dipelajari secara luas dan mendalam dalam statistik matematik. Sifat penduga berdasarkan asumsi kenormalan. Yang pertama yaitu bersifat tidak bias atau unbiased, di mana nilai E besar dalam kurung A kecil sama dengan A besar, E besar dalam kurung B kecil sama dengan B besar, E besar dalam kurung A dalam kurung SE kuadrat sama dengan sigma kecil kuadrat. Yang kedua adalah penduga mempunyai varian terkecil. Penduga yang mempunyai sifat tidak bias atau tak bias dan varian terkecil disebut penduga yang efisien atau efisien estimator. Yang ketiga adalah konsisten. Artinya, dengan meningkatnya jumlah sampel sampai tak terhingga, menyebabkan nilai penduga tersebut akan mendekati nilai parameter atau populasi yang sebenarnya. Maksudnya, seiring meningkatnya ukuran sampel menunjukkan tak terhingga, maka penduga-penduga tersebut akan konvergen menuju nilai parameter populasi sesungguhnya. Atau nilai parameter ini bisa ditunjukkan dengan sigma kecil kuadrat. Yang keempat adalah A didistribusikan secara normal dengan rata-rata E dalam kurung A sama dengan A besar, varian E dalam kurung A sama dengan sigma A kuadrat. Dengan rumus sigma A kuadrat sama dengan sigma kuadrat kali sigma besar XI kuadrat per N sigma besar XI kuadrat. Atau secara lebih singkat dapat dinyatakan dengan A negasi N dalam kurung A, sigma A kuadrat. Yang kelima, B didistribusikan secara normal dengan rata-rata E dalam kurung B sama dengan B, varian E dalam kurung B sama dengan sigma A kuadrat. Dengan rumus sigma A kuadrat sama dengan sigma kuadrat per N sigma besar XI kuadrat. Atau secara lebih singkatnya dapat dinyatakan dengan B min N dalam kurung B, sigma B kuadrat. Yang keenam adalah kuantitas dalam kurung N-2 ini kali SE kuadrat per sigma kuadrat, atau bisa didahulukan di dalam kurung ya SE kuadrat per sigma kuadrat. Didistribusikan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan N-2. Chi-square ini
yang X kuadrat itu, atau nilai non-parametriknya. Yang ketujuh, A dan B didistribusikan secara independen dari SE kuadrat. Yang kedelapan adalah A dan B mempunyai varian terkecil dalam seluruh kelas penduga, baik linear maupun non-linear. Maksudnya, estimasi dari AB menyebar saling bebas dari sigma A2 kuadrat tadi. Yang sigma kuadrat tadi. Nah, keduanya memiliki varian minimum dan semua keluarga penduga tak bias apakah linear atau tidak linear atau non-linear tadi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.